Kita kedatangan Bapak Hengki Sihombing, seorang pemimpin dalam transformasi digital Indonesia dengan pengalaman lebih dari 13 tahun di industri teknologi. Saat ini, Pak Hengki berperan penting dalam Kartu Prakerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Dan sejak diluncurkan tahun 2020 di bulan April, program Kartu Prakerja telah memberikan manfaat kepada sekitar 18,9 juta peserta di seluruh Indonesia. Pak Hengki, selamat datang di Executives Insight dan makasih banget sudah datang. Terima kasih udah diundang Ibu Citra. Lo kan pejabat publik nih, Ki. Menyempatkan waktu untuk datang ke sini tuh gue merasa spesial sekali loh. Makasih banyak loh. Sama-sama, terima kasih. Dan Pak Hengki sendiri punya hobi lari. Oke. Gimana nih prestasi larinya, Ki? Gue lihat-lihat kan targetnya adalah lari di ratusan kabupaten di Indonesia, bener ya? Berapa ratus kabupaten sih? Ini itu cita-cita pengen lari. Sebenarnya cita-cita pengen lari 514 kabupaten itu gara-gara suka lari. Terus pengen bikin konten yang kira-kira agak berbeda dengan yang lain gitu. Nah kayaknya belum ada yang pernah lari 514 kabupaten. Kalau ada yang bikin konten lari setiap hari sepanjang setahun udah banyak. Tapi lari di 514 kabupaten kayaknya menarik gitu. Karena jadi pejabat publik, kebetulan di prakerja punya kesempatan itu ke daerah-daerah terpencil. Biasanya kita perjalanan dinas itu bukan ke daerah besar gitu, bukan ke kota-kota besar di Indonesia, tapi ke daerah-daerah terpencil misalnya kayak Rote, kayak Supiori gitu, kayak Biak, itu sangat-sangat jauh. Tojo Bahkan Una-Una. kadang-kadang namanya aja kita nggak pernah Nggak tahu dengar. ya, mungkin teman-teman aja nggak tahu mungkin Tojo Una-Una itu di mana. Gue nggak tahu sih. Terus Supiori itu di mana, nggak ada yang tahu. Wah itu kabupaten. Atau lagi Kepulauan Talaut. Wah itu lebih dekat ke Filipina daripada ke Indonesia. Nah cuman sayangnya suka lari itu kan 2023. Sementara di prakerja 2020. Jadi sayang banget kabupaten yang udah dikunjungin nggak ada jejak larinya. Gitu. Ya, mudah-mudahan tercapai ya Ki ya. Kayaknya diulangin lagi kayaknya agak. Sekarang pace larinya udah kayak gimana nih? Kayaknya cepet banget, kenceng banget mengalahkan ojek kayaknya ya. Enggak lah, enggak, belum. Baru serius lari 2023, tapi so far kalau 5K personal best-nya itu 23 menit 20 detik. Kalau 10 kilo itu 38 detik. 47 menit. Terus Kalau HM itu 1 jam 47 menit. Kalau maraton itu baru sanggup 4 jam 10 menit. itu udah keren Ki. Belum. Buat gue itu udah keren. Belum. Tapi HM-nya keren banget sih, nggak nyampe 2 jam bro. Iya. Tapi target tahun ini HM kalau bisa 1.30. Ngeri. Pelari kencang beda emang targetnya. Saya itu ambisi. Saya segala sesuatu itu baik itu hobi selalu ditekunin dengan serius. Baik itu hobi, pekerjaan. Jadi apa yang selalu dikerjakan kalau cuman dilakukan gitu-gitu aja kayaknya bukan aku. Oh ini dia tipsnya nih. Aku belum nanya tips tapi udah terjawab duluan. Nanti aku akan tanya lagi ya. Siap. Mengenai tips gimana supaya bisa achieve goals-nya dengan baik ya. Harus ada ambisi ya sebenarnya. Oke, nah berarti target larinya tadi adalah di ratusan kabupaten tadi gitu kan ya. Kalau yang ini kan jarang. Cita-cita ini kan jarang itu banget bukan target, cita-cita. Enggak, maksud aku adalah gini Ki. Orang-orang tuh kalau ditanya lo ambisi larinya apa, gue pengen WMM gitu kan ya biasanya ya gitu kan ya. Tapi kalau lo beda nih emang beneran beda gitu kan. Berlari di 514 kabupaten kota. Tuh kan siapa yang berpikir untuk punya cita-cita ini, mudah-mudahan tercapai ya. Ada gak sih kaitannya hobi lari lo ini dengan pekerjaan? Sebenarnya lari ini adalah pelarian gitu. Pelarian. Lari buat saya itu di awal-awal adalah pelarian karena ya kerja di public services itu di government itu capeknya itu bukan capek fisik. Capek pikiran. Jadi stresnya yang harus dicari cara untuk merilis stres itu adalah dengan menyiksa stamina kita gitu. Kayak capek gitu benar-benar. Jadi begitu tidur beneran nyenyak gitu. Karena kalau misalkan enggak lari terus nge-gym itu juga takes time ya gitu. Dan beda capeknya gitu. Capeknya nge-gym karena dulu sebelumnya nge-gym dan sekarang lari. Capeknya nge-gym itu dengan lari itu beda. Tapi kalau misalnya capek lari, itu tidurnya nyenyak dan membuat lu jadi morning person.
Lari adalah alasan saya berubah menjadi morning person. Sekarang itu setiap jam 5 Karena lari. kalau larinya kesiangan polusi ya. Iya, panas di Jakarta lagi kan. Di Jakarta panas, polusi, dan ngejar waktu juga, Cit. Jadi Supaya kayak ke kantor. harus selesai lari itu jam 7, mandi beres-beres, setengah 8 udah jalan, masuk kantor jam 9 gitu. Jadi jam 5 itu udah langsung, sekarang di badanku tuh jam 5 itu tanpa alarm pun udah pasti bangun. Oke. Tapi kayaknya nggak hanya karena lo ada di pemerintahan atau di private sector ya, kayaknya emang posisi lo emang sudah menuntut lo untuk lebih stres gitu ya. Maksud gue adalah leader-leader yang lain di perusahaan apapun kayaknya juga loadnya gede banget, dan hampir semua leader-leader yang gue kenal itu memang mereka punya hobi olahraga ya. Betul. Betul ya. Olahraga itu sebenarnya nyiksa diri kan. Iya, apalagi kalau lari lu bayar sendiri ya, ikutan race ya kan, bayar sendiri, latihan sendiri, capek sendiri. Capek-capek, ngap-ngapan, terus ngapain sih gitu. Ambisi sendiri. Cuman nggak tahu, gue bukan yang tahu sains, tapi kan sebenarnya pas kita lari itu ada Endorphin. Endorphin yang dirilis itu kan membuat setelah lari itu ternyata feel lebih nyaman. Jadi olahraga lari ini membantu lo bisa lebih fokus dan lebih baik performance-nya di pekerjaan gitu ya. Kita ngomongin pekerjaan berarti. Betul. Ya Ki ya. Yang mau gue tambahin, lari itu membuat gue lebih bisa mengontrol emosi. Oke, emosi ya. Ngomongin kerjaan berarti. Oke, siap. Lo kan adalah orang penting di balik prakerja gitu kan ya. Kalau di swasta lo dibilangnya co-founder, bener gak sih? Kurang lebih begitu. Prakerja itu lahir ketika lo on board di 2020, betul ya? Betul ya. Iya betul. Dan sebenarnya kan dia mulai itu Maret, launching programnya April. Dan dulu nggak terpikir sih sebenarnya nggak mau masuk sebenarnya. Ya, ini menarik nih kan kalau kita ngelihat profil lo, gue cukup deket nih sama profil lo gitu kan ya. Itu berawal dari engineer gitu kan, dari backend engineer ya, terus jadi full stack, terus naik mulai managing team gitu kan ya, lalu ke head, ke VP gitu ya. Terus akhirnya jadi direktur prakerja, operasional dan teknologi di prakerja gitu kan ya. Ini tuh menarik ya karena benar-benar dari bawah gitu kan ya. Pernah gue tanya tuh gimana caranya jadi direktur Ki? Lo jawab, dia jawab nih, si Hengki jawab, dia bilang takdir gitu kan. Tapi sebenarnya cerita sebenarnya, boleh gak sih Ki lo cerita sedikit mengenai awal lo menjadi seorang engineers gitu kan ya. Terus akhirnya lo bisa managing a team, karena buat engineers pasti menjadi seseorang yang memimpin tim itu kan challenging ya gitu kan ya. Gak gampang gitu kan, yang biasanya kerja sendiri ngoding dan lain-lain. Terus lo harus memanage tim, lo harus communication skills lo harus dilatih terus-terusan gitu kan, dan lo harus mau juga mengupgrade diri lo supaya lo ngerti produk, flow dan lain-lain gitu kan. Ini kan sangat menarik untuk kita ketahui ya. Semoga nanti bisa menginspirasi teman-teman di sana yang lagi pengen desain karirnya mereka. Oke, jadi dimulai nih dari awal. Jadi sebenarnya jadi engineer juga sebenarnya nggak terpikir ya. Waktu itu kan merantau ke Jakarta. Bahkan sebelum merantau ke Jakarta, nyokap itu pengennya gue itu jadi dokter. Oke, klasik lah ya orang tua zaman level kita. Orang tua orang Batak kan, kalau nggak polisi angkatan sama dokter, pengacara, polisi TNI atau dokter. Nyokap pengennya jadi dokter. Ikut-ikut UMPTN yang lain, keterima tapi akhirnya laporin nggak lulus sama nyokap supaya nggak disuruh jadi dokter. Padahal lu dapat UMPTN-nya? Iya di Unpad. Wow, untuk jurusan? Kedokteran. Terus lu tinggalin? Wow, ini tuh gue gak pernah tahu nih. Terus? Akhirnya ya di saat itu lagi zaman susah memang. Nyokap lagi, kondisi ekonomi di keluarga juga gak baik lah ya. Bokap karir usahanya dia juga gak bagus. Akhirnya ya kakakku udah merantau 2 ke Bandung. Kayaknya untuk masuk kedokteran juga costly banget lah kan. Masuk kedokteran kan gak murah ya. Akhirnya memilih adalah nggak lulus UMPTN, akhirnya memilih nganggur setahun. Bahkan gue nganggur, lulus 2024 gue merantau ke Jakarta itu 2005. Nah nyampe ke Jakarta yang gue cuman cari adalah selama gue nganggur, akhirnya gue belajar pertama kali yang namanya kenal komputer. Jadi buat kalian di sini tuh, gue itu jadi engineer itu kenal komputer itu hanya setelah gue lulus SMA. Gitu. Dari anak-anak sekarang, dari SMP. Kalau sekarang makanya SD sekarang udah kenal komputer. Bukan komputer lagi, laptop, internet udah semuanya ada. Zaman kita 2004 PC ya? PC. Internet aja masih dikit resource-nya. Cari cara belajar pemrograman nggak ada. Sekarang tuh banyak banget konten YouTube.
Iya. how to create, udah zaman AI kan. Jadi menurutku sih chance dan opportunity maupun challenge di era sekarang gede. Nah balik ke situ, habis itu merantau ke Jakarta, kuliah di Gunadarma, lulus, bahkan sebelum lulus udah kerja. Tapi ketika lo kenal komputer ini yang membuat lo merasa lo passionnya malah di engineering gitu? Enggak juga, nyemplung ya? Enggak, jadi sebenarnya gue cuman punya prinsip segala sesuatu yang ada kamu kerjakan lakukan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata waktu itu ya memang ngeliat tren era digital lagi naik di 2004. Udah mulai ada internet, kayaknya ini the next big thing di Indonesia. Karena di negara lain mungkin 2004 itu udah ada Friendster dan yang lain, udah ada MySpace dan yang lain gitu kan. Facebook udah mulai baru-baru mulai gitu. Dan akhirnya kayaknya ini the next big thing. Nah itu diseriusin kuliah juga diseriusin. Di awal-awal cukup serius, ternyata agak-agak turun, ya standar lah ya anak kuliah ya, merantau ke Jakarta lagi, kayaknya merasa bebas gitu. Terus habis itu kuliah sembari kerja, jadi asisten dosen di lab, kerja jadi software, jadi programmer, habis itu berkarir terus aja dari bawah. Nah tapi sebenarnya buat teman-teman mungkin ngasih tips satu lagi adalah, saya tuh tipikal yang selagi kamu masih kurang dari 5 tahun ya, mungkin tapi nggak semua orang ya, kurang dari 5 tahun masa pengalaman kerja, dari lulus terus kerja 5 tahun, sebaiknya don't change your career very fast gitu, kayak pindah ke sini, pindah skill misalkan. Oh tadinya backend, mobile dan sebagainya. Gue itu tipikal yang I wanna deep for one thing and then after titik di mana ini bisa beneran gue kuasain tanpa harus merepotkan dan benar-benar bisa full saya kerjakan, baru switch. Starting from as a backend home engineers, mulai itu habis itu ngambil tertarik kayaknya menarik nih front end, habis itu belajar mulai DevOps, terus habis itu jadi senior software engineer dan lead team, baru mulai nge-lead team itu di 2013. Dari berkarir itu starting dari 2008 gitu. Jadi istilahnya 5 tahun baru mulai ada tim lead yang kita lead gitu. Nah mulai dari situ baru di 2018 itu pun sebenarnya masih di area-area tech juga masih di gitu area tech kan. juga, betul. Bahkan lu nggak mau keluar dari area tech Benar. itu. Jadi menurut lu adalah tipsnya adalah make sure you are specialized on something gitu kan ya, sampai lu benar-benar ahli di situ. Betul. Dan baru explore. Iya karena kadang yang kayak gini banyak banget tuh software engineers tiba-tiba langsung pindah ke misalnya data analis, pindah ke product manager. Terlalu cepat aja sih, kayak misalnya baru setahun pindah langsung jadi PM, baru jadi QA misalkan, oh ternyata enak jadi PM pindah. Enggak, ya menurutku sih enggak kayak gitu ya. Maksudnya di saat kamu jadi QA benar-benar udah really strong as a QA engineer dan yang lain, when you switch to product manager itu akan lebih deep skill kamu yang di sini itu untuk kamu pakai, karena ya critical skillnya, experience tiap problem itu disolusi. Di saat pindah pasti ada skillsnya itu adalah akan kebawa gitu. Setuju. Nah, jadi kalau terlalu cepat, ya mungkin kalau aku bilang sih dari satu role itu minimal 3 tahun 4 tahun baru switch kan. Karena kalau terlalu cepat sayang aja opportunity-nya. Iya. Nah balik ke karir, mulai benar-benar jadi generalis itu sejak running startup sih. Ya mungkin sama kayak lu, saat running startup jadi co-founder. Walaupun co-foundernya as CTO, COO nggak ada, akhirnya adanya CEO, Masuk CEO, ke iya, operasional. akhirnya semua bidang itu harus dikuasain, kayak ya harus ngerti laporan financing, harus paham rekrutmen, ya paham juga operasional, ya harus ngelihat juga cash flow, sales juga, karena terkadang juga as a co-founder kita dimintain sama head of sales atau VP sales kita untuk bantuin mereka pitching ke big client gitu, calon-calon big client. Nah itu kan berarti harus belajar how to communicate, how to pitch gitu. Nah itu mulailah. Jadi kalau gue bilang walaupun kayak 4 tahun running a startup di Urbanair, itu like my MBA kali ya. Walaupun gue gak MBA, jadi itu 4 tahun di sana itu walaupun akhirnya not a really good story ya keluarnya gitu, tapi I take it as a experience and my degree as a MBA gitu. Mahal Karena gitu ya, iya perjalanan. itu pengalaman mahal banget. Makanya begitu masuk terus pindah ke kenal Mas Ari, akhirnya dibawa ke grup Sinarmas, ya udah. Tapi kalau dibilang jadi direktur bukan my own company, kayaknya tuh tipsnya ya
Kalau di gue ya itu udah takdir sih. Tapi gimana caranya waktu itu lo ketemu? Karena- Maksud gue adalah how did you meet that opportunity? Apa karena lo bernetwork? Enggak juga. Karena di selama gue running startup itu, running komunitas ya. Jadi teman-teman di saat ada opportunity running community, di saat kamu punya sempat lebih bagus kamu networking and community. Itu yang Java community. Iya, JavaScript komunitas itu dari situ. Kenal sama beberapa CTO dan sebagainya. Akhirnya gue itu dapat kenal sama orang kantor staf presiden era itu adalah masih itu Pak Muldoko ya. Iya, Pak Muldoko, dan deputinya adalah direktur eksekutif Prakerja sekarang Bu Deni. Itu gue dapat dikontak sama tenaga utamanya di KSP, Mas Panji, dan dia dapat kontak gue itu dari salah satu CEO startup. Oke. Jadi yang katanya mereka lagi nyari seorang tech and product team, product person yang bisa bantu mereka untuk ngedesain janji kampanye Pak Jokowi yaitu Kartu Prakerja. Tiba-tiba dikontak gue. Oke. Pas Tapi masih- berarti artinya dari komunitas, Iya. dari hasil kerja keras lo sehingga nama lo diingat oleh orang, lo menguatkan skills lo dan prestasi lo di situ. Itu Betul, aja sebenarnya benar. fokusnya ya. Dan Betul. rezekinya datang gitu ya. Offernya datang sebagai direktur. Satu Langsung lo ambil nggak waktu itu? enggak. Oh, lo tolak. Enggak. Awal-awal justru Lo menolak Pak Jokowi. kan Gua bukan diem, Pak Jokowi yang ini minta. gue udah bisik-bisik. Bukan Pak Jokowi yang minta saat itu. Jadi gini ceritanya adalah dikontak sama Mas Panji itu, dia adalah tenaga ahli utama di kantor staf presiden. Habis itu kontak, terus dia bilang dari KSP deputi 3, akhirnya dia bilang ada apa gini. Katanya mau cari orang untuk bantu janji kampanye Pak Jokowi Kartu Prakerja. Ketemu dengan Ibu Deni deputi 4, deputi 3 atau deputi 4 di kantor staf presiden. Ya udah janjian, tapi aku nggak mau ke istana ya. Dia undang itu ke KSP, aku bilang enggak, lebih bagus gue masih kerja pagi-pagi jam 9. Jadi akhirnya gue cuma punya waktu 1 jam. Akhirnya ketemu itu di 115 di yang Menteng. Ketemu di situ, ngobrol, cerita-cerita, interesting programnya ya. Akhirnya kasihan lah tepatnya awal-awal. Karena aku ceritain juga ke ibunya, jujur Bu saya kasihan sama ibu saat itu at that time. And then janjinya 1 jam akhirnya jam 11, dari jam 9 sampai jam 11 jadinya. Karena interesting dengan cara berpikirnya dia ekonom lah ya, ekonom top lah salah satu di Indonesia gitu. Akhirnya mendengar dia cerita, ya tertarik untuk membantu bahwa nice, programnya itu adalah gini. Biasanya program pemerintah teman-teman, kalian dapat bantuan itu bukan kalian yang menentukan kalian dapat bantuan. Biasanya pemerintah yang ngepilih kalian, oh ini yang mau dapat, udah berikan. Kalau di Prakerja itu di desainnya di kepalanya dia itu adalah kita buka platform, siapa yang mau dapat bantuan silakan akses website ini, daftarkan diri kamu, kami akan pilih kamu yang mendaftar dan ingin. Iya. Jadi itu open for everyone to sign up in Kartu Prakerja. Beda dengan program pemerintah lainnya kayak penerima bansos. Kayaknya ini yang butuh. Oke, ambil. Even orang itu belum tentu tahu bahwa dia terpilih gitu. Dia akan tahu terpilih di saat dikasih tahu bahwa menerima gitu. So it's kind of different. Akhirnya let me help you. Januari 2020. Don't bring me to inside the government. At that time aku bilang sama ibu itu. Akhirnya COVID. At that time gue udah. Oh sebenarnya rencana Prakerja itu sudah ada even sebelum COVID. Sebelum COVID ya? Itu kan janji kampanye Pak Jokowi 2019. Oke. Kartu Prakerja disentul digituin. Ini ada contohnya gitu. Kayak ada kartunya lah supaya gampang visual. Saya launchingkan Kartu Prakerja untuk 2 juta orang gitu. Nah, Tapi akhirnya, orang kayak gue tuh taunya Prakerja itu muncul karena COVID. enggak. Padahal memang karena kebetulan aja di 2020 ya launchingnya. Dipercepat berarti ya. Dan at that time sebenarnya Cid, itu makanya gue bilang takdir, serius takdir. Karena at that time gue udah ngajuin resign in cashback. Gue mau join ke si burung, 2 burung sama si yang itulah grupnya si Jarum sama yang gambar burung. Udah ngajuin, udah over letter sama mereka. At that time di bulan Maret mau accept itu, akhirnya nanya, Bu izin ya Bu saya mau ini. Jangan dulu loh, kalau memang mau pindah kerjaan kenapa nggak bantuin kita kayak gitu. Ya saya bantuin Ibu sebagai belakang. Oh jangan, kamu nggak mau jadi direktur di sini. Oh jangan Bu. Tapi nggak ada pilihan karena CV gue itu diambil terus dikasih ke Pak Erlangga. Jadi 17 Maret 2020 gue dapat sebuah surat SK, surat keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian as a Director Operation. At that time as a operation. Ternyata udah akhirnya berjalan 3 bulan, Direktur Teknologi yang di-assign inilah ya kena birokrat, akhirnya nggak lanjut. At that time akhirnya gue merangkap jabatan sampai sekitar 2022.
gitu. Seru banget ya Ki ya, perjalanan lo ya. Nah dalam perjalanan lo menjadi leader di Prakerja gitu kan ya. Lo share dong Ki, gimana sih waktu, biasanya kan sebagai seorang leader selain lo harus nentuin strategi, decisions making, lo kan hiring kan pasti kan. Dan tugas leader itu adalah hiring the right person untuk bisa executing semua idea dan strategi yang sudah ditentukan. Dalam hiring biasanya lo melihat apa dan mengexpect apa sih dari para pencari kerja? Nah mungkin approach-nya kalau di public service yaitu government dengan di private sector kayak startup atau corporate, treatnya agak beda gitu. Karena yang pertama kalau yang gue lihat waktu gue terapkan di Prakerja adalah yang gue lihat itu adalah you guys want to be agents untuk perubahan nggak gitu. Karena ada beberapa mereka, if you coming to government program and you looking for money, kayaknya bukan tempatnya gitu. Banyak engineer yang bagus, product manager yang bagus, itu saya reject karena they are prefers like 2020 itu masih boomingnya high demand tech kan. Jadi kadang itu kita rekrut nih dari sana, tiba-tiba minta 40%. What the hell? Gak bisa kayak gitu di government. Tapi istilahnya mau dijelaskan, kamu mau gak ngelihat sebuah transformasi digital, membantu orang banyak di masa COVID, orang susah karena yang kita layani juga orang-orang yang bukan dapat bantuan sosial at the time. Jadi bukan yang pernah dapat bantuan dari Kementerian Sosial. Sampai kita bilang ini lagi zaman susah COVID, kamu nggak mau willing to help gitu. Oh enggak, they are looking for money. Oh, oke, thank you guys, kamu skillnya bagus. Jadi yang pertama adalah dilihat adalah you wanna help people atau enggak. Skill itu for me is karena poinnya adalah at that time gue ngerekrut level head itu semuanya udah ada. Karena itu by connection yang headnya. Tapi begitu nyampe yang udah di bawah itu sangat selected, mereka itu harus willing to help, memiliki goal yang sama, visi yang sama gitu. Karena kalau salary ya kita akan compare dengan market, tapi at that time ya kita harus bisa kompetitif dengan salary-nya mereka, tapi ya jangan you treat moving, iya jangan move-nya kayak kesempatan gitu, kayak oh iya naikin 40% dari current, oh ya udah kamu ke startup aja, bukan ke kita. Tapi bukan berarti kita nggak naik, kita naikin 15% masih good. 15 sampai 18, average sampai 20, maksimal 20 banget kalau memang kita udah desperate, udah 4 bulan kita cari-cari, mungkin akan kita longgarin at that time. Yang akhirnya kita akan melihat skill, attitude, dan karena ini kerja di government, ya nggak hitung-hitungan sebenarnya itu sih. Karena at that time kan COVID. Kerja sejujurnya zaman COVID itu kan 24 jam ya. Karena WFH kan. Melayani pemerintah. Pemerintah itu kerjanya 24 jam. Serius. Kamu belum lihat bos saya tuh nge-WA itu 1:30 kadang. Ternyata sering kita coba bangun, kita jawab. Ternyata belakangan dia bilang, ya kalian gak usah jawab. Saya karena kebetulan ingat aja, saya WA jam 1:30. Kalau kalian mau jawab jam 8 pagi, jam 7 ya gak apa-apa. Tapi ya jangan di atas jam kerja. Karena mungkin dia takutnya lupa akhirnya dia WA. Jadi istilahnya kalau dibilang kerja di public services itu harusnya lebih berat lagi. Lebih berat waktunya, betul. Nah tapi sekarang karena sistem semuanya udah beres, ya kita manusiakan juga teman-teman kita. Tapi yang paling pertama kalau ditanya apa yang dicari adalah karakter. Karakter melayani. Karena kita itu adalah melayani publik. Jadi itu yang paling pertama. Kalau kadang teman-teman bilang ya agent of change, melayani publik. Terus habis itu tapi semua orang kalau ya paling enggak gue dan keluarga gue ya semuanya pengen di pemerintahan sih. Jadi PNS. Iya, jadi DPR kalau boleh. Kalau yang kerja di tempat kami di Prakerja itu bukan PNS. Bukan. Karena mereka kontrak tiap tahun. Jadi bisa di Desember programnya tutup. Programnya tutup enggak, ya bisa jadi langsung pengangguran kan. Karena kan ini kita itu zamannya 2020 sampai sekarang itu kan kayak bukan sebuah unit permanen di kementerian yang bisa bertahan puluhan tahun gitu. Yang mereka nggak akan pernah tutup. Kita itu kan sebuah kayak temporary unit, namanya aja PMO. Project Management Office. Ya namanya PMO di korporasi pun itu kayak sebenarnya quote on quote temporary, right? Nah itu jadi ada uncertainty tuh. Makanya kadang di teman-teman di sini tuh, tahun depan kita lanjut gak ya? Dari 2020 sampai 2021 langsung kita bilang. Pertanyaan itu selalu muncul setiap tahun, setiap akhir tahun Oktober. Pasti akan kita explain anggaran udah disahkan, sudah ditetapkan, jadi kita lanjut. Pertanyaan terakhir dari gue, Ki, ada 2 deh
pertanyaan Oke. terakhirnya. Yang pertama tuh lo di prakerja kan berarti kan lo sebenarnya melihat landscape Indonesia itu dari sisi pekerjaan, karir dan lain-lain tuh kan berarti insight lo cukup kuat sekali ya. Boleh sharing gak sih sama kita gitu kan ya supaya kita juga tahu apa sih next move-nya gitu. Kayak apa sih sebenarnya landscape kualitas teman-teman di Indonesia dilihat dari sisi karir dan pekerjaan atau what is your insight sih yang bisa di-sharing? Oke. Mungkin ini buat teman-teman yang ada di Jawa lah ya, di kota Jawa. Di saat kalian sekali-sekali main itu agak jauhan tapi jangan keluar negeri gitu. Jauhan itu agak sedikit ke kabupaten di luar Jawa, di luar Pulau Jawa, tapi cari itu kabupaten atau kota tier 2. Kecamatan. Enggak, jadi misalnya kalau Sulawesi misalkan, Manado itu terlalu bagus. Kamu coba pergi ke Minahasa gitu. Atau kalau ke Sumatera ke Kalau kampung ke Sumatera gue gitu, coba Saribu iya ke Dolok Balige gitu. gitu. Terus Saribu Dolok ke kampung gue Ke gitu. Sidikalang, terus cari karena gini, yang gue lihat aja kemarin itu yang paling mengena itu pas kita ke Tojo Una-Una. Sarjana S1 bidang pertanian, itu di saat kita ngajak ngobrol aja, bahkan dia udah kerja itu 3 tahun loh. Dan itu apa? Cara mereka belajar untuk mencerna sebuah materi belajar itu beda banget sama orang Jakarta. Jadi bisa dibilang kalau mudah-mudahan, mohon maaf sebenarnya, tapi ini mungkin judgement personal, itu selevel anak 1 SMA kayaknya. Bahkan dia sarjana. Nah makanya kadang kita itu agak sedih waktu prakerja bilang gini, waktu masyarakat bilang gini di era-era 2020, 2022 gitu lah, 2023 awal. Kok prakerja memberikan pelatihan Microsoft Excel, Microsoft Word gitu. Mereka nggak tahu bahwa skill Excel itu mengubah banyak masyarakat di daerah tertinggal, di daerah kabupaten tertinggal, bukan di ibu kota provinsi. Salah satunya di Kepulauan Talaut. Dia itu sarjana, akhirnya nganggur gara-gara COVID, terus ikut kartu prakerja ngambil Excel. Sekarang dia itu jadi asisten sekretariat desa, ngurusin administrasi dan seluruh laporan kegiatan di desa itu. Dan dia digaji akhirnya, hanya modalkan belajar Excel di kartu prakerja. Guru SMA di daerah Kepulauan Riau itu belajar Microsoft Word. Tujuannya apa? Tujuannya dia belajar ngetik Microsoft Word, bikin gambar, terus di print, di fotokopi, itu disebarin ke anak-anak SMA-nya, iya. Oke. Dan untuk membuat supaya ini baca, besok kita diskusikan. Jadi sebelum misalnya dia udah selesai, dibagi-bagikan itu untuk jadi bahan materi. Jadi istilahnya, karena selama ini dia nggak memiliki kemampuan, makanya sampai kita tanya, guru SMA loh ngambil Microsoft Word gitu. Kalau guru SMA-nya aja masih belajar Microsoft Word, gimana anak SMA-nya gitu kan? Nah itu kadang yang kita lihat itu sangat jauh sih. Jadi kalau udah dibilang ini kita itu kebanyakan tinggalnya di Jakarta, apa-apa ada materi, buka akses YouTube, literasi digitalnya udah cukup tinggi. Sekali-sekali teman-teman main agak jauh, terus coba diskusi aja sama orang di kampung di situ. Pasti kalian akan ngerasain gimana confident levelsnya, understand tentang sebuah topik untuk didiskusikan, sebuah problem terus tanya solusi dan masalahnya apa, itu pasti mereka susah banget mencerna. Karena gue kalau datang ke sana itu ketemu alumni loh. Alumni maksudnya yang menerima program prakerja. Itu kita tanya, kan pertama nama, usia, pendidikannya apa, pendidikan terakhirnya. Rata-rata itu ada SMA. SMA itu kadang itu udah kayak baru masuk SMP, skill dari tata bicara, berkata-kata gitu. Berarti secara skill, lanjutan pertanyaan dari gue berarti adalah secara skill, skill apa sih yang sangat dibutuhkan oleh teman-teman di luar sana, di luar Pulau Jawa berarti, di luar kebutuhan teman-teman di Pulau Jawa? Oke, kalau dibilang soft skill ya berarti ya? Soft skill paling utama, karena beberapa di Pulau Jawa itu jujur mereka ngomong bahasa Indonesia sehari-hari kayak kita gini tuh sangat jarang. Jadi di saat ketemu orang kota dan dapat kerjanya yang ngomongnya kayak kita itu akan susah. Dan yang kadang gini, kalau dibilang skill apa yang mereka butuhkan, kita nggak bisa menentukan. Karena gini, di kartu prakerja itu kita kayak ini, prasmanan. Ada 2000 pelatihan
Di saat kamu pilih sesuai keinginanmu. Karena kadang kita gini, kan di prakerja itu banyak researcher, ekonom yang gitu-gitu kan, yang biasa ngelihat data makro gitu. Kadang kayak contohnya Sintang gitu. Sintang, Aceh, itu kadang kalau dilihat itu sumber ekonomi mereka itu pertanian. Tapi kalau kita berpikir, kita nyiapin pelatihan pertanian loh di sana. Tahu nggak apa anak-anak muda yang diambil? Itu pelatihan yang mereka ambil itu digital marketing, Cid. Cara berjualan Instagram, cara mengelola akun sosial media. Karena apa? Karena pas kita tanya kenapa ngambil itu, karena mereka mau menjual hasil taninya mereka. Oh, that's good. Terus yang Pulau Sintang, nah yang diambil itu selain belajar marketing, yang diambil bahasa Inggris. Padahal kita lihat di sana, lu harusnya kalian karet sawit dong pelatihannya. Padahal kita ada pelatihan cara menanam sawit, cara memanen sawit dengan SDG gitu kan. Habis dipanen diapain dan sebagainya sehingga SDG-nya terjaga. Itu nggak diambil. Pas kita tanya, ketemu alumni kita tanya, katanya dia mau berjualan ke Malaysia. Oh. Sehingga dia butuh belajar bahasa Inggris. Keren. Jadi istilahnya kadang kita itu ternyata baru dari situ setelah berkali-kali kita ketemu kayak gitu, akhirnya conclusion dari kita di internal MO Prakerja adalah lu jangan jadi sotoy gitu. Jadi orang Jakarta jangan sotoy. Oh iya di daerah ini ekonominya adalah pertanian. Mereka harus diberikan pelatihan pertanian. Enggak. Karena mereka pasti udah cukup paham menghasilkan itu sehingga gimana caranya mereka mengeksploitasi apa yang mereka hasilkan ini untuk nambah nilai value-nya gitu. Oke. Cool. Thank you banget Ki udah mampir ke Executives Insight. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman di sana. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol sama Hengki hari ini. Terima kasih. Tadi kalau tipsnya dari Hengki adalah when you are building your career, sebaiknya fokus building satu skills sampai kamu benar-benar punya deep understanding di skills tersebut. Betul ya? Benar. Kalau skills-skills lainnya bisa di-add after that ya, misalnya kayak managerial skills. Betul. Tadi misalnya negotiations, financial. Simpelnya kan ada kadang rumus itu 80-20 ya. Jadi 80 itu fokus on your main skill atau spesialis, 20 ini kamu add on disisihkan lah 20% dari waktumu itu, dari waktu belajar maupun mengasah skill itu hal-hal yang di luar jalurnya. Kan jalur belajar itu kan gini, setiap ada persimpangan tambahin gitu. Misalkan oh ya hari ini aku mau belajar cara ngedesain. Oh hari ini aku mau belajar public speaking gitu. Invest your time gitu. Kadang gini, gara-gara di prakerja ini akhirnya gue bilang investasi terbesar itu adalah ya di era sekarang adalah belajar, ngasah skill gitu. Karena investasi itu kan nggak ada investasi lo taruh hari ini langsung menghasilkan kan. Betul. Karena belajar hari ini outputnya itu bukan minggu depan atau bulan depan. Bisa jadi 10 tahun bisa lagi. 10 tahun betul. Betul ya. Jadi itu dia tadi Hengki, Direktur Operasional dan Teknologi dari Prakerja.